Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Sebelum materi kita lanjutkan pada pertemuan ketiga, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pertemuan ketiga, kita lanjutkan materi kita ya Nanda. Pada pertemuan kedua, kita sudah membahas materi kita tentang pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Nah, ini adalah KD kita, kompetensi dasar 3.2, menelaah struktur dan kebahasan dari teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Nah, ada 3 indikator yang kita capai. 3.2.1 merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi. 3.2.2 menentukan jenis pengembangan teks deskripsi. 3.2.3 menelaah unsur kebahasaan teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi ada 4. Yang pertama, judul, 2. Identifikasi atau gambaran umum, 3. Deskripsi bagian atau identifikasi, 4. Penutup. Nah, di sini ada jenis pengembangan teks deskripsi. 1. Deskripsi bagian berdasarkan ruang, 2. Deskripsi berdasarkan anggota, bagian-bagian objek, 3. Deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung, 4. Deskripsi bagian berupa memfokuskan. Nah, sekarang kita masuk pada pola penyajian teks deskripsi ada 2. 1. Teks deskripsi yang berdiri sendiri. 2. Teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, cerpen, novel, lagu, dan iklan. Apa itu teks deskripsi yang berdiri sendiri? Nah, ini sudah ada contohnya. Teks deskripsi yang berdiri sendiri berarti kita menggambarkan sesuatu. Contohnya di sini ada buku. Nah, bukunya itu sampulnya berwarna apa, tebalnya, siapa pengarangnya. Berarti dia adalah berdiri sendiri, tidak menggambarkan sesuatu. Nah, masuk ke teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Apa maksudnya di sini? Contohnya di sini kita membuat novel, teks novel. Tetapi kita mendeskripsikan dan menggambarkan sesuatu. Contohnya pemandangan. Nah, ini contohnya pemandangan. Nah, lanjut ke unsur kebahasaan teks deskripsi. Yang mana itu Ananda? 1. Ada kalimat rincian. Rincian di sini berarti konkret, benar-benar terjadi, benar nyata dan adanya. Mana itu kalimat? Mana itu kalimat rincian? Kalimat adalah pantai air manis memiliki pemandangan yang indah. Itu adalah kalimat. Bisa kita sebut dengan konkret. Benar-benar terjadi. Berarti di pantai air manis itu pemandangannya benar-benar indah. Dah, kalimat rincian berarti kita merincikan di sini. Apa yang ada di pantai air manis tersebut? Gelombang ombak di pantai air manis bergulung silih berganti, menyambut siapa saja yang datang, air yang jernih, dan pasir yang lembut terhampar luas. Nah, masuk ke kata dasar. Kata dasar di sini diawali dengan KTSP. Mana dia? K. Kerja, T. Tendang, S. Sukses, P. Pesona. Nah, ini adalah disebut dengan kata dasar yang belum kita beri imbuhan. Kalau sudah diberi imbuhan menjadi kerja menjadi mengerjakan. Berarti K-nya luluh. K-nya hilang ya Nanda. Tidak mungkin dia menjadi mengerjakan. Berarti dia menjadi mengerjakan. Tendang menjadi menendang. Sukses menjadi menyukseskan. Pesona menjadi memesona. Nah, masuk ke sinonim dan antonim. Mana itu sinonim? Mana itu antonim? Nah, sinonim berarti maknanya sama. Kalau antonim berarti lawan makna, ya. Nah, sinonim di sini adalah senang, bahagia, riang, ceria. Berarti bisa kita sebut dengan sinonim. Maknanya sama. Nah, kita masuk ke antonim lawan kata. Lawan kata berarti benar, salah. Itu adalah sinonim dan antonim. Nah, masuk ke kata depan. Nah, di sini ada 3 kata depan ditujukan ke tempat. Kata depan di, ke, dari. Nah, di rumah, di pagi hari, di sekolah. Ke rumah, ke kantor, ke sekolah. Dari rumah, dari pagi hari, dari sekolah. Berarti menunjukkan tempat. Nah, kita masuk ke kalimat bermajas. Ada 2 majas di sini, hiperbola dan
personifikasi. Hiperbola berarti berlebih-lebihan, dibesar-besarkan. Contohnya, cita-cita Danu setinggi langit. Tidak mungkin, tidak bisa lah Danu bisa mencapai cita-citanya digapai setinggi langit, itu berlebih-lebihan namanya ya Ananda. Personifikasi berarti dia seolah-olah bergerak dan menyerupai manusia. Contohnya, hembusan angin di tepi pantai menyapu lembut wajah pengunjung. Mana bisa di sini angin di tepi pantai menyapu? Berarti angin ini seolah-olah dia bisa menyapu. Nah, itu disebut dengan personifikasi, seolah-olah dia bergerak. Kita melanjut ke pilihan kata yang bervariasi. Nah, mana kalimat yang bervariasi maknanya tetap sama? Melihat, memandang, menyaksikan. Itu adalah maknanya sama. Mati, meninggal, wafat, gugur, mampus, tewas. Berarti itu adalah kalimat maknanya sama. Nah, ini contohnya Nanda. 1. Para siswa baru melihat pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. 2. Para siswa baru menyaksikan pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. Berarti itu adalah maknanya sama. Baiklah, setelah ini Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda. Ada kegiatan 4 dan kegiatan 5. LKS halaman 15, poin A, B, dan C. Kegiatan 5, LKS halaman 16, poin A, B, D, E, dan F. Nah, baiklah Ananda, tugas Ananda belum diantarkan sama orang tua ke sekolah ya. Tunggu instruksi dari Ibu. Mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang menyenangkan. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.